ilmu pengetahuan alam untuk SMP kelas 8 tahun 2021. Bab 2, struktur dan fungsi tubuh makhluk hidup. Subbab D, sistem ekskresi, bagian 1. Teman-teman, dari beberapa subbab pembahasan sebelumnya, kita telah mempelajari tentang makanan, sistem pencernaan, sistem peredaran darah, dan sistem respirasi. Di subbab ini, kita akan mempelajari bagaimana sampah-sampah sisa hasil metabolisme tubuh itu dibuang. Bagaimana sistem ekskresi memelihara tubuh kalian supaya tetap sehat dengan menghilangkan racun-racun tersebut. Dan juga bagaimana sistem ekskresi mampu menjaga keseimbangan tubuh bagian dalam dengan kondisi luar. Ayo kita pelajari dengan semangat. Teman-teman, bayangkan jika di rumah kalian barang-barang begitu berantakan, rumah tidak disapu, kertas-kertas berserakan, debu menumpuk, serta sampah sejak 2 minggu kemarin tidak dibuang. Sampah yang tidak dibuang dan debu-debu yang menumpuk tentu akan menimbulkan penyakit. Sampah sisa metabolisme dalam tubuh jika tidak dibersihkan akan menjadi racun dan membuat kalian sakit. Oleh sebab itu, tubuh kalian perlu membuang sampah sisa-sisa metabolisme tersebut. Proses untuk membuang sampah-sampah hasil metabolisme ini disebut ekskresi. Sistem di dalam tubuh manusia yang berperan untuk membersihkan sampah-sampah hasil metabolisme melakukannya disebut sistem ekskresi atau pembuangan. Sistem ekskresi manusia terdiri dari ginjal, paru-paru, kulit, dan liver atau hati. 2 sampah yang harus dikeluarkan dari tubuh kalian adalah sisa air dan urea. Urea adalah zat kimia sisa hasil pemecahan protein. Sementara sisa air yang dikeluarkan adalah berupa urin yang mengandung urea dan sisa metabolisme lainnya. Teman-teman, sekarang kita latihan. Ayo kita analisis data. Yuk simak contoh berikut. Urin terbuat dari air, bahan padatan organik, dan bahan padatan anorganik. Bahan padatan organik terdiri dari urea dan asam urea. Bahan padatan anorganik terdiri dari garam dan mineral. Bahan padatan ini larut di dalam air. Pada kondisi normal, kandungan urin terdiri dari 95% air dan 5% padatan. Dan saat kondisi normal, bahan padatan urin terdiri dari 45% urea, 25% anorganik, dan 30% non-urea organik. Hitung berapa persenkah bahan padat yang terkandung di dalam urin pada kandungan urin dalam kondisi normal, serta hitung persentase urea yang terdapat di dalam urin pada bahan padatan di dalam urin yang normal. Coba dengar kembali kandungan urin dalam kondisi normal. Apakah ada pengaruh persentase air dengan kondisi kesehatan seseorang? Apabila terjadi penurunan tajam persentase air pada kandungan urin dalam kondisi normal, apa pengaruhnya terhadap kesehatan manusia? Teman-teman, ginjal, paru-paru, kulit, dan liver adalah organ-organ yang berperan dalam sistem ekskresi manusia. Ekskresi membantu menjaga homeostasis di dalam tubuh manusia. Homeostasis adalah mekanisme atau cara tubuh untuk mempertahankan keseimbangan antara kondisi dalam tubuh dengan kondisi luar tubuh, agar tubuh tetap dapat berfungsi dengan normal. Kita akan bahas satu persatu organ-organ tersebut. Simak dengan penuh fokus ya penjelasan berikut ini. A. Ginjal. Kita memiliki 2 buah ginjal, kiri dan kanan. Ginjal berfungsi untuk menyaring darah dengan cara membuang urea dan sampah metabolisme dari dalam darah dan mempertahankan zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Sampah-sampah atau zat sisa ini dibuang melalui urin.
Urin mengalir dari ginjal menuju saluran yang bernama ureter. Ureter membawa urin dan menyimpannya di kandung kemih. Sampai saatnya urin dilepaskan melalui uretra. Selain menyaring darah, ginjal juga berperan untuk mengatur banyaknya air dalam tubuh kalian. Hal ini diperlukan agar kondisi tubuh bagian dalam kalian seimbang atau yang tadi disebut sebagai homeostasis. Urin yang terbentuk pun membutuhkan air. Tubuh memiliki cara untuk menjaga jumlah air agar seimbang. Di hari yang panas, ketika tubuh kalian berkeringat dan kalian tidak banyak minum, maka urin kalian akan sedikit dan sangat pekat. Sementara di hari yang dingin, kalian akan sering buang air kecil dengan volume urin yang cukup banyak. B. Paru-paru, kulit, dan hati. Paru-paru turut berperan dalam sistem ekskresi dengan cara melepaskan karbon dioksida dan air ketika kalian bernapas. Kelenjar keringat di kulit kalian melepaskan keringat yang terdiri dari air, garam mineral, dan sedikit urea. Hati membuat urea yang berasal dari pemecahan protein. Hati juga berperan untuk memecah banyak sampah metabolisme menjadi bentuk yang bisa dibuang oleh tubuh. Sebagai contoh, hati memecah sel darah merah yang sudah tua agar dapat membentuk sel darah merah yang baru. Selanjutnya, mari kita uji kemampuan kalian. 1. Bagaimanakah cara urin meninggalkan tubuh kita? 2. Di manakah urin disimpan? 3. Bagaimanakah ginjal mampu menjaga homeostasis? 4. Mengapa kadar gula di dalam darah kita menunjukkan sesuatu yang tidak beres dalam tubuh kita? 5. Pada hari Sabtu yang cerah, Kiki sedang bersantai di rumah. Dia meminum 2000 ml air dan memproduksi 1500 ml urin. Keesokan harinya, dia berolahraga di taman. Kiki meminum 2200 ml air dan menghasilkan 1100 ml urin. Coba hitung persentase air yang berubah menjadi urin setiap harinya. Kemudian, jelaskan apa yang menyebabkan perbedaan persentase dari urin yang dihasilkan di kedua hari tersebut. Dengarkan penjelasan berikut untuk pertanyaan soal nomor 6. Rata-rata air yang hilang per harinya di dalam tubuh manusia dalam mililiter sebagai berikut. A. Paru-paru dalam kondisi normal kehilangan 350 ml. Saat kondisi panas, kehilangan 250 ml. Saat olahraga berat, kehilangan 650 ml. B. Urin. Dalam kondisi normal, kehilangan 1400 ml. Saat kondisi panas, kehilangan 1200 ml. Saat olahraga berat, kehilangan 500 ml. C. Keringat. Dalam kondisi normal, kehilangan 450 ml. Saat kondisi panas, kehilangan 1750 ml. Saat olahraga berat, kehilangan 5350 ml. D. Sampah atau sisa pencernaan. Dalam kondisi normal, kehilangan 200 ml. Saat kondisi panas, kehilangan 200 ml. Saat olahraga berat, kehilangan 200 ml. Berdasarkan data tadi, jawablah pertanyaan nomor 6. Berapakah total air yang hilang saat cuaca panas dan saat berolahraga berat? Karena itu, rekomendasikanlah jumlah cairan yang perlu kita konsumsi pada cuaca panas atau setelah berolahraga berat. Hai teman-teman, sistem pernapasan dan sistem ekskresi manusia memiliki banyak fakta menarik. 1. Kalian akan kehilangan air sebanyak 17,5 ml per jamnya ketika menghembuskan napas. 2. Beberapa orang mampu menahan napas hingga 20 menit, sementara rata-rata orang dewasa mampu menahan napas selama 30 hingga 60 detik. 3. Paru-paru
adalah satu-satunya organ yang mampu mengambang di dalam air. 4. Rata-rata kecepatan bersin seseorang adalah 63 km per jam. 5. Rongga dada membesar dan menyempit saat menghirup dan membuang napas bukan disebabkan oleh pergerakan udara, namun disebabkan oleh kontraksi dan relaksasi diafragma. 6. Kandung kemih manusia mampu menampung 400 ml urin. 7. Urin mampu bertahan di kandung kemih hampir selama 5 jam sebelum dibuang. 8. Jika salah satu ginjal rusak, ginjal yang lainnya mampu memperbesar ukuran hingga 50% dalam waktu 2 bulan untuk menggantikan fungsi ginjal yang rusak. Teman-teman yang baik hati, manusia terserang berbagai macam penyakit karena pola hidup yang tidak sehat. Makan sembarangan, tidur yang tidak cukup, malas berolahraga, dan merokok menjadi penyebab mereka terkena penyakit-penyakit itu. Sebagai seorang yang telah belajar mengenai pola makan dan hidup yang sehat, bantulah orang-orang yang menderita penyakit di bawah ini dengan memberikan panduan hidup sehat, termasuk pola makan, tipe olahraga, ataupun aktivitas untuk mereka. Pilihlah satu penyakit di bawah ini. A. Diabetes tipe 1 atau tipe 2. B. Obesitas. C. Batu empedu. D. Aterosklerosis. E. Stroke. F. Darah tinggi. G. GERD atau MAH. Panduan itu dibuat dalam bentuk produk, bisa berupa buku panduan hidup sehat, esai, poster, ataupun rekaman suara khusus mengenai penyakit yang dipilih. Di dalam produk tersebut harus berisi 1. Penjelasan mengenai penyakit yang dipilih. 2. Tipe diet, makanan yang justru memperparah penyakit yang diderita. 3. Menu diet selama 1 hari yang mampu menurunkan resiko penyakit tersebut. Carilah jumlah kalori yang dibutuhkan oleh penderita penyakit tersebut. Menu makanan yang dibuat juga harus menyertakan berapa jumlah kalori per porsinya. Diskusikan dan analisislah efek dari diet dan pola hidup sehat yang kalian buat berdasarkan faktor-faktor di bawah ini: budaya, lingkungan, ekonomi, dan faktor sosial. Bisa dipilih salah satu berdasarkan pertanyaan-pertanyaan pemandu berikut. A. Apakah manfaat yang kalian atau penderita ambil dari diet dan pola hidup sehat yang telah kalian buat? B. Apa kerugian, tantangan, atau kekurangan yang disebabkan dari diet dan pola hidup yang kalian buat? C. Berdasarkan manfaat dan kerugian yang kalian sebutkan, buatlah kesimpulan apakah diet dan pola hidup sehat yang kalian buat merupakan solusi terbaik dari penyakit tersebut. Adapun penjelasan dari faktor-faktor yang disebutkan tadi yaitu: A. Budaya, berhubungan dengan pengetahuan, kepercayaan, tingkah laku, nilai-nilai budaya, dan tujuan hidup yang membentuk karakter pada sekelompok orang. B. Ekonomi, berhubungan dengan produksi, distribusi, uang, kekayaan, dan penghasilan. C. Lingkungan, berhubungan dengan suatu objek, makhluk, ataupun keadaan di sekitar kita. D. Sosial, berhubungan dengan interaksi antar manusia, kesejahteraan, kelas sosial, keadilan, dan keselamatan manusia. Ingatlah teman-teman. 1. Lakukan parafrase informasi yang kalian dapat, baik dari buku ataupun internet, ataupun dari tenaga ahli, dengan menggunakan kalimat yang mudah dipahami. 2. Cantumkan setidaknya 3 sumber yang terpercaya. 3. Lengkapi dengan daftar pustaka di akhir produk. Sampai jumpa pada pokok bahasan di bab berikutnya. Tetap semangat!